أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimat jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah dengannya kita bisa duduk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam menuntut ilmu, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kemudahan untuk memahaminya serta mengamalkan ilmu yang didapat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimat jamaah yang semoga kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas kitab Tazkiyatun Nafs, kiat agar bisa membersihkan diri dan jiwa. Dan ini mungkin pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab ini. Bab yang menjelaskan tentang taubat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menutupi segala aib, lagi mengetahui yang gaib. Ini bisa dilihat di halaman 191 bagi yang membawa bukunya. Jadi taubat itu kalaulah kita umpamakan, ia seperti pos. Seperti pos-pos tempat persinggahan. Ketika seseorang ingin bepergian, dia akan mampir singgah di tempat istirahat. Ya, kalau kita sebut dengan pos-pos tempat peristirahatan. Seperti itulah taubat. Taubat itu ada pos pertama, pertengahan, dan pos terakhir. Sehingga taubat ini tidak hanya dibutuhkan pada pos terakhir. Taubat ini harus dikerjakan dari awal. Kita diberikan atau dibebankan syariat, yaitu umur baligh. Kemudian taubat ini juga berlangsung. Terus berlangsung di pertengahan umur kita sampai berlangsungnya taubat ini di akhir hayat kita. Makanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang memiliki dosa. Ini terbukti di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Kita bisa lihat surah An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat itu, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, yang Allah panggil di sini, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah.
Allah tidak katakan, wahai para pezina, bertobatlah kepada Allah. Wahai para pencuri, bertobatlah kepada Allah. Wahai sang pengadu domba, bertobatlah kepada Allah. Wahai yang minum khamar, berjudi, bertobatlah kepada Allah. Tidak. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ayat ini diturunkan di Madinah. Ayat ini diturunkan di Madinah sehingga disebut dengan Madaniyah. Kalau ayat ini diturunkan ke Madinah, maka ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Para sahabat yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bagaimana cara beragamanya para sahabat. Seringkali kita tidak mendapatkan sahabat melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat. Seringkali kita mendengarkan bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini memanggil para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansar. Allah panggil mereka. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansar. Betapa taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Mereka meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja Allah masih ajak mereka untuk bertaubat. Karena seyogianya kita manusia adalah tempat kesalahan dan tempat di mana kita selalu melakukan dosa dan maksiat. Maka ayat ini sangat perlu kiranya ditujukan kepada kita. Ayat ini pantas seharusnya ditujukan kepada kita. Karena kita jauh dibandingkan dengan para sahabat. Dari segi ketaatan, tidak ada apa-apanya yang sudah kita lakukan dibandingkan para sahabat. Maksiat yang sudah kita lakukan tentu lebih banyak daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini sangat pantas seharusnya ditujukan kepada kita. Kenapa? La'allakum tuflihun, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang bertaubat itu, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Maka ada di antara kita yang ingin mencari keberuntungan, yang ingin mencari kebahagiaan selain daripada pintu taubat, maka kebahagiaan itu semu. Itu kebahagiaan yang bohong. Kalau ada orang yang mencari kebahagiaan, kesuksesan selain daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dia dapatkan nikmat dan kebahagiaan itu. Karena yang memberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa hidup bahagia tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Siapa orang yang tidak bertaubat dari dosa-dosanya, siapa orang yang tidak bertaubat, kata Allah, fa ulaika humuz zalimun. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang meninggalkan salat lalu tidak bertaubat darinya,
Ini orang yang zalim, orang yang mencuri, orang yang menceritakan aib orang lain, dan dosa-dosa yang dia lakukan ini bukan menzalimi orang lain saja, tidak, tapi juga termasuk menzalimi diri sendiri. Oleh karenanya ketika dia tidak bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia telah merusak dirinya sendiri. Seakan-akan dia ingin menjatuhkan dirinya ke dalam lembah api neraka. Dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bertaubat dari dosanya, ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mengenal Allah, ketika dia tidak mengenal hak-hak Allah untuk diibadahi, maka dalam kondisi itulah seseorang dikatakan zalim. Para hadirat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bisa kita katakan seorang sosok yang tidak memiliki dosa. Beliau adalah seorang yang maksum, terjaga, terlindungi dari perbuatan-perbuatan dosa. Namun perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sendiri mengucapkan dari bibirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa wallahi inni atubu ilaihi fil yaum aktsaru min 70 marrah." Wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya, memanggil kita semua, mengajak kita semua, wahai seluruh manusia, laki-laki, perempuan, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kenapa? Fawallahi, demi Allah, kata Rasul SAW, inni atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Dalam sehari Rasul membacanya lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, Rasul dalam sehari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Ini Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki dosa, masih beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Kita siapa sehingga lidah kita kaku, enggan untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Rasul dalam satu hari 70 sampai 100 mengucapkan kalimat itu. Maka sepantasnya lah kita mengucapkan kalimat yang sama, kalimat istighfar, kalimat yang terkandung dalamnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Kita tidak tahu sudah berapa dosa yang kita lakukan pada tahun ini. Jangankan tahun ini, pada bulan yang lalu saja kita sudah tidak ingat berapa dosa yang telah kita lakukan. Gak usahlah bulan ini, dalam minggu ini sudah berapa dosa yang kita lakukan, gak terhitung. Jangankan dalam minggu ini, pada hari ini saja, dari kita terbangun dari tidur kita
sampai waktu duha ini jam setengah 10, ada yang sudah menceklis berapa dosa yang dia lakukan? Mungkin jika kita ingin menghitungnya, tatkala kita terbangun dari tidur sampai jam 10 ini, udah berapa yang kita lakukan dosa tersebut, mungkin juga tidak akan bisa kita hitung, saking banyaknya. Terus apa yang menghalangi diri kita untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalanginya? Apa kita lebih soleh dari Nabi? Apa kita lebih baik daripada Rasul? Apa karena kita orang yang sudah dijamin masuk surga? Atau kita termasuk orang yang sudah terhindar dari api neraka? Semua itu belum ada kejelasan. Belum ada kepastian apakah kita masuk surga. Apakah dosa yang telah kita lakukan telah diampuni oleh Allah. Belum ada kepastian. Lalu kenapa berat bagi kita untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita masih enggan, masih kaku lisan kita untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih? Karena kalimat ini adalah kalimat yang dimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini akan menutupi aib-aib kita. Kalimat ini akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu di dunia ini maupun di akhirat. Banyak perkara-perkara yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita di dunia ini. Dan lebih banyak lagi perkara-perkara yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita di akhirat. Tapi kita tidak punya benteng yang kokoh untuk terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, berupa siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya benteng kuat. Bagaimana mungkin kita akan bisa membentengi diri kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti kalau kita tidak membangunnya dari sekarang? Bangun benteng itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bertaubat kepada Allah, semakin kuat benteng yang akan menghalangi antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat, jamaah yang berbahagia, kita berpindah kepada halaman 193. Di sini dijelaskan ada beberapa syarat taubat yang hendaknya kita penuhi ketika kita ingin bertaubat, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, istighfar kita, taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunannya akan roboh. Bangunannya tidak akan kokoh untuk menghalangi antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat taubatnya tidak terpenuhi. Lihat, dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang pelanggarannya itu terkait dengan Allah. Dosa yang dilakukan yang kaitannya dengan Allah. Misal seperti tidak sholat. Ini kan dosa yang terkait dengan Allah. Tidak menuntut ilmu. Pokoknya ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan yang itu keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubatnya ada 3. Kalau keterkaitan dosa yang kita lakukan dengan sesama manusia, menggunjingnya, memfitnahnya, menuduhnya, memberikan kesaksian palsu, ini kan dosa yang dilakukan oleh manusia terkait dengan manusia yang lain.
Maka syarat taubatnya ada 4. Kita akan bahas terlebih dahulu apabila dosa dan maksiat itu keterkaitannya dengan hak Allah. Apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah menyesali dosa yang kita lakukan. Ada penyesalan. Penyesalan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukti kalau dia menyesal apa? Dia bangun salat tengah malam, di sepertiga malam terakhir, dia menangisi, sedih dengan masa lalunya yang mungkin telah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada tanda bahwa dia menyesal dari perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Tidak sebaliknya. Ada orang yang malah bangga dengan dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika seseorang merasa bangga, walaupun dia mengatakan saya sudah bertaubat dan meninggalkan dosa itu, belum diterima taubatnya. Kenapa? Karena tidak ada penyesalan pada dirinya. Malah dia berbangga diri dengan dosa yang pernah dia lakukan. Dia mengatakan kepada teman-temannya, wah dulu saya di waktu masih muda, dosa apa yang tidak pernah saya lakukan? Dosa A, B, C, D, dan seterusnya dia sebutkan. Dia ceritakan kepada temannya dalam rangka untuk berbangga diri bahwa dia dulu adalah orang yang telah melakukan seluruh maksiat. Walaupun saat ini dia sudah tidak melakukan itu. Dia sudah berhenti dari maksiat itu. Tapi berhentinya dia dari maksiat itu tidak menghasilkan apapun. Walaupun dia mengatakan saya sudah bertaubat sekarang. Tapi mana bukti taubatnya? Harusnya dia menyesal. Dan tidak perlu dia menceritakan itu kepada orang lain dalam rangka untuk berbangga diri. Ini syarat yang pertama yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin bertaubat. Ketika dia mengatakan astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, rabbil firli wa tub alayya, rabbil firli wa tub alayya. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, maka syaratnya yang pertama adalah menyesal. Betul-betul dia mengucapkan kalimat itu dalam kondisi menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, syaratnya adalah meninggalkan dosa itu, melepaskannya, jauhi dosa tersebut. Harus mampu kita untuk melepaskan diri kita dari dosa-dosa tersebut. Tinggalkan jauh-jauh dosa itu. Ya, kalau dia melakukan dosa itu kemarin, bertaubat di malam harinya, hari ini dia kerjakan lagi, berarti tidak sah taubatnya. Karena syarat taubat yang kedua adalah dia harus meninggalkan, melepaskan, dan menjauhkan dosa tersebut. Jangan dikerjakan lagi. Jadi kalau hari ini mengerjakan dosa, malam harinya dia bertaubat, besoknya dia kerjakan lagi, bertaubat lagi dia malamnya, kemudian besoknya dia kerjakan lagi, tidak sah taubatnya, tidak diterima. Ini yang kedua. Yang ketiga, berazam, tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini, berazam dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ada syarat yang keempat yang dijelaskan di sini, tapi persyaratan ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu apakah pelaku dosa harus meninggalkan dosa itu sama sekali? Nah, ini ada perselisihan para ulama. Tidak mesti. Kata para ulama, tidak mesti. Ini pendapat yang kuat. Tidak mesti seseorang itu diterima taubatnya apabila dia tidak terjatuh kepada dosa, tidak kembali melakukan dosa. Bisa jadi dia melakukan dosa itu kembali, tapi dalam
durasi jangka waktu yang panjang. Karena syarat taubat yang ketiga tadi kan hanya berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Andai kata qadarullah, sebulan setelah dia bertaubat terjadi lagi atau dia melakukan dosa yang sama lagi, sebulan atau 2 bulan berikutnya dia melakukan dosa yang sama lagi, maka apakah batal taubatnya yang pertama tadi? Kata tidak. Karena dia sudah memenuhi syarat taubat, yaitu berazam, bertekad. Tekadnya sangat kuat untuk tidak mengulangi dosa itu. Tapi karena di saat imannya turun, kemudian lingkungannya mendukung untuk mengulangi dosa itu, maka dia terjerumus lagi 2 bulan atau 3 bulan berikutnya, terjerumus lagi pada dosa yang sama. Maka kata para ulama, taubat yang pertama tetap akan diterima. Dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang telah dia ulangi lagi. Yang tidak boleh itu adalah durasi antara maksiat yang satu ke maksiat yang berikutnya. Maksiat yang berikutnya ke berikutnya lagi, itu durasi waktunya sangat dekat. Seperti yang kita contohkan tadi, hari ini bertobat, besok melakukan lagi, bertobat lagi, besoknya melakukan lagi. Ini jelas tidak ada upaya, tidak ada tekad yang kuat, niat yang baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan dihafal ini. Ada 3 syarat bagi seseorang ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, percuma, taubat kita percuma, tidak membuahkan hasil. Syarat yang pertama yang harus kita ketahui adalah, kita ulangi kembali, yaitu menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk tidak kembali mengerjakannya. Ini 3. Nah, bagaimana kalau dosa itu keterkaitannya dengan manusia, sesama manusia? Ada 4 syaratnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sudah kita sebutkan. Menyesal, meninggalkan dosa tersebut, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tambahkan syarat yang keempat. Ini kalau terkait dengan manusia. Syarat yang keempat adalah meminta kehalalannya. Kalau kita pernah menggunjing, menghina, mencaci orang tersebut, atau mengambil, merampas hak orang lain, maka kita harus meminta kehalalannya. Kalau orang itu minta ganti rugi, ganti rugi. Atau ada barang orang lain yang kita rusak, kita ganti. Kalau kehormatan orang lain yang kita rusak, maka kita minta maaf, minta kehalalannya. Ini syarat bagi orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu dia mengambil sendal orang lain, dia harus kembalikan. Jika dia tidak mampu mengembalikannya, berarti dia harus meminta kehalalan kepada orang tersebut. Namun jika dia meninggal dunia atau kita tidak menemukan ahli warisnya, apa harus kita lakukan? Kita sedekahkan senilai harta yang pernah kita ambil dari orang lain tersebut. Misalnya kita pernah ngambil apa dari dia? Jam tangan. Kita hargakan, kira-kira jam tangan itu berapa harganya sekarang? Ya kalau kita misalnya hargakan 200.000, maka 200.000 itu kita infakkan atas nama orang tersebut. Ini cara kita bertobat kalau dosanya antara sesama manusia. Jadi kalau sesama manusia agak berat persyaratannya, meminta kehalalan atau memperbaiki yang rusak, atau minta maaf,
atau mengganti. Yang penting kita terlepas dari dosa tersebut kepada orang lain. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perincian tatkala seseorang ingin bertobat dari dosa yang dilakukan kepada orang lain. Jadi ada beberapa perincian dosa dan cara bertobatnya. Baik, kita akan bacakan. Pada halaman 194 dituliskan di sini, bertobat dari kezaliman yang dilakukan berupa celaan terhadap sesama seperti mengunjing atau menuduh orang lain berzina. Nah, ini kan kezaliman, dosa yang terkaitannya dengan manusia. Ya, mencela, merusak kehormatan orang lain, harga diri orang lain. Kan mengunjing ini kan merusak harga diri orang lain. Diceritakan kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukannya kepada orang lain, padahal dia tidak melakukan itu. Atau benar dia melakukan itu. Berarti ini adalah namimah. Dia menceritakan aib orang lain. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu, memfitnah orang lain, melakukan perbuatan zina. Nah, ketika seseorang ingin bertobat dari dosa-dosa kezaliman seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Ada dua pendapat para ulama. Yang harus dia lakukan adalah meminta maaf dan memberitahukan kepada orang yang dizalimi bahwa dulu saya pernah mengunjing Anda, saya dulu pernah mencela, saya dulu pernah memfitnah. Mohon apa yang saya lakukan ini diberikan pintu maaf sebesar-besarnya. Ini pendapat yang pertama. Jadi dia harus temui orang tersebut. Dia minta maaf terhadap dosa yang pernah dia lakukan, kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang itu. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu kita datang kepada orangnya. Kita tidak perlu minta maaf kepadanya, karena hal itu akan menimbulkan mudarat, bahaya bagi diri kita. Kalau orang itu terima, kalau kita tidak diterima, atau kita mungkin malah dicebloskan ke penjara, maka kata para ulama, kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita harus membersihkan nama orang itu. Dulu kita kepada siapa pernah menceritakan aib dan kesalahannya? Oh, kepada tetangga fulan. Saya dulu pernah menceritakan kesalahan fulan itu kepada tetangga ini. Maka yang harus dia lakukan adalah membersihkan nama orang yang dia celah tadi. Dia ceritakan lagi kembali kepada orang-orang ini bahwa itu tidak benar. Yang benar dia adalah orang yang soleha, dia orang yang baik, dia orang yang taat. Kita bersihkan kembali namanya. Dia tidak pernah melakukan perbuatan zina itu. Ternyata saya yang salah. Jika dia melihat apabila dia meminta maaf kepada orangnya langsung akan muncul dan menimbulkan bahaya pada dirinya, dia tidak perlu datang ke orang tersebut, tapi dia harus membersihkan nama orang itu dari siapa saja yang pernah dia ceritakan. Nah, ini seperti ini cara bertobat yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita melihat dia teman dekat kita, kalau kita datang ke rumahnya minta maaf, meminta kehalalannya, mungkin dia akan terbuka dan dia tidak akan menyakiti atau mungkin tidak akan menuntut balas, maka silahkan langsung datang kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau kita melihat, wah ini jangan. Kalau saya datang nanti ke rumahnya minta maaf, ini mungkin akan berabe nih urusannya, akan rumit lagi nih urusannya. Baik saya tidak perlu datang ke rumah orangnya, lebih baik saya membersihkan namanya. Saya harus memuji-muji orangnya. Saya harus mengakui bahwa apa yang saya ceritakan itu tidak benar.
kepada para tetangga-tetangga yang dulu pernah saya ceritakan. Nah, ini cara taubat jika dosa kezaliman yang dilakukan kepada manusia. Baik, bertobat dari rampasan harta milik orang lain. Kalau tadi itu terkait dengan kehormatan. Nah, bagaimana kalau dosa itu terkait dengan harta orang lain yang kita ambil? Bagaimana cara kita bertobatnya? Ya, cara bertobatnya kata para ulama harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Dulu kita pernah mengambil HP teman kita. Cara bertobatnya berarti HP itu harus dikembalikan lagi. Kalau memang kita kesulitan untuk menemui orang itu karena sudah pindah atau kitanya yang sudah pindah, sudah tidak memiliki kontak dengan orang tersebut, bahkan kita sudah mendengar bahwa orang itu sudah meninggal dunia, kita mencari tahu, harus ada usaha. Kita sudah mencari tahu siapa ahli warisnya, kita juga tidak ketemu. Maka ketika kita tidak bisa melakukan untuk mengembalikan harta itu, boleh dengan cara yang kedua, yaitu mensedekahkannya. Senilai daripada harta yang kita ambil itu, kita sedekahkan. Tapi sedekah ini bukan berarti dosa kita terkait mengambil harta orang lain itu sudah selesai. Belum tentu. Kata para ulama, ketika kita nanti bertemu dengan orangnya, misalnya kita sudah berupaya nih mencari tahu orang tersebut di mana atau ahli warisnya di mana, sudah tidak ketemu. Ya sudah, senilai daripada itu kita sedekahkan, misalnya 1 juta. Setahun setelah kita melakukan itu, ternyata kita ketemu lagi dengan orangnya. Apakah lantas sudah selesai urusannya? Belum. Wah, tadi kan saya sudah sedekahkan nilai 1 juta itu dengan niat untuk orang tersebut. Nah, tanyakan kalau kita bertemu dengan orang itu misalnya tahun depan tanpa disengaja, oh ini fulannya, ketemu dia. Padahal kita sudah mensedekahkan senilai harta yang pernah kita ambil. Ya, kita harus tanyakan lagi. Bapak fulan, mohon maaf, dulu saya pernah mengambil HP Bapak yang kurang lebih harganya 1 juta. Nah, saya sudah berupaya ketika itu mencari Bapak untuk menggantinya, tapi tidak ketemu. Akhirnya saya sedekahkan senilai 1 juta itu ke masjid. Apakah Bapak setuju dengan apa yang saya lakukan? Jika dia menjawab, iya, saya setuju, berarti habis. Kita terbebaskan dari dosa tersebut. Tapi kalau dia mengatakan, enggak, saya enggak setuju. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengeluarkan dari kantong kita lagi 1 juta untuk membayarkannya. Dan sedekah yang pernah kita keluarkan 1 juta itu pahalanya secara otomatis kembali untuk kita. Begitu penjelasan dan perinciannya para ulama. Ada perincian yang lain yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud dulu pernah bercerita bahwa suatu ketika beliau melewati pasar dan beliau membeli seorang budak. Di pasar ada transaksi jual beli manusia, dulu namanya perbudakan, sekarang tidak ada lagi. Nah, dia ingin membeli seorang budak. Tak berapa lama dia beli budak itu, dia bawa ke rumahnya dan si penjual ikut di depan rumahnya Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud masuk ke rumah untuk mengambil beberapa dirham atau dinar harga dari budak tersebut untuk dia ambil sebagian hartanya. Ketika dia keluar, dia tidak mendapati penjual itu lagi. Tiba-tiba penjual itu menghilang dan tidak ketemu. Bahkan Ibnu Mas'ud sudah berusaha berkeliling-keliling mencari. Mana si fulan yang menjualkan budak ini tadi? Mana si penjual budak ini? Mana si fulan penjual budak ini? Gak ketemu.
Ketika sudah tidak ketemu, akhirnya Ibnu Mas'ud mensedekahkan senilai harga budak itu. Anggaplah misalnya harga budak itu 100 juta. Lalu Ibnu Mas'ud mensedekahkan itu 100 juta dengan niat bahwa ini adalah sedekah dari si penjual budak ini. Jika nanti di akhirat ternyata dia tidak setuju dengan apa yang saya lakukan ini, maka 100 juta ini pahalanya akan menjadi untukku dan dia berhak untuk mengambil pahalaku nanti di akhirat, kata Ibnu Mas'ud. Maka si penjual itu berhak untuk mengambil pahalaku nanti di akhirat senilai harga budak ini. Berarti urusannya akan terbawa sampai di akhirat tatkala kita belum menyelesaikan itu. Jadi begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita sudah bertaubat nih dari mengambil harta orang lain. Kita sudah cari, enggak ketemu. Ya udah kita sedekahkan. Ternyata nanti di akhirat kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki dosa kezaliman mengambil harta orang lain. Tapi orang itu tidak menerima dengan pembayaran sedekah yang kita lakukan. Dia enggak terima. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pahala yang kita lakukan di dunia ini itu mau tidak mau harus kita berikan kepada orang tersebut. Makanya kalau kita memiliki dosa kezaliman yang begitu banyak, satu-satunya untuk menutupi dosa itu adalah kita harus memperbanyak amal soleh, memperbanyak mengumpulkan pahala-pahala. Karena ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban atas kezaliman yang kita lakukan di dunia ini, maka yang mereka minta nanti di akhirat itu bukan ganti uang saya, enggak. Dulu kamu mengambil HP saya, ganti HP saya. Di akhirat tidak akan ada yang membutuhkan itu. Di akhirat sudah tidak butuh lagi HP, uang, rupiah, dolar. Enggak butuh lagi orang. Yang dibutuhkan nanti di akhirat itu pahala. Pahala kebaikan. Mana kebaikan saya? Mana pahala buat saya? Maka para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terlalu banyak melakukan kezaliman, maka pahala kita sedikit demi sedikit akan diambil oleh orang lain. Salat yang kita kerjakan, ternyata pahala salat kita itu ya untuk orang lain. Duduknya kita di majelis ilmu, kita dapatkan pahalanya. Nanti di akhirat kita menjadi orang dermawan untuk memberikan pahala. Kalau ia tersisa pahala kita, kalau habis, berarti yang tersisa dosa. Masa iya ada orang lain mau dipikulkan dosa kita? Enggak mau dia. Tapi kita belum selesai nih, persidangannya belum selesai. Pahala kita sudah habis. Tapi masih ada orang lain yang ngantri untuk menuntut kita. Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa orang itu dipindahkan ke kita. Inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Pahalanya sudah habis, dibagi-bagikan ke orang. Enggak ada lagi pahalanya. Dosa yang tersisa. Tapi masih ratusan orang, ribuan orang yang masih ngantri untuk nuntut kita. Maka dosa orang tersebut dipikulkan ke kita. Semakin menumpuk dosa kita. Ya, kalau sudah keadaannya seperti itu, tidak ada jalan kembali kecuali neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, ini ada dua mata timbangan. Anggaplah ini kebaikan, ini dosa, ini pahala, ini dosa.
Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ini berat, timbangan kebaikannya berat, begini dia, ini berat, maka dia akan masuk dalam kehidupan yang bahagia, itu surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi siapa orang yang catatan kebaikannya itu ringan, catatan kebaikannya ringan. Ini bukan ringan lagi, tapi catatan kebaikannya habis. Yang ringan saja catatan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka. Apalagi dalam kondisi kita menghadap Allah, kebaikan kita habis, pahala kita habis, kita bagi-bagikan ke orang lain. Yang ringan saja masih ada nih pahala kita, tapi lebih ringan dibandingkan dosa-dosa kita. Kata Allah, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masyarul muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubat orang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan haram, ini rincian yang berikutnya. Adapun orang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan haram, seperti dia jual beli narkoba misalnya, jual beli minuman keras, dia seorang penyanyi misalnya, atau pernah melakukan saksi palsu, maka bertobatnya, kata para ulama, penghasilan itu ya harus dikembalikan. Ini pendapat yang pertama. Penghasilan itu tidak halal baginya untuk dikonsumsi, dia harus kembalikan. Ada yang mengatakan tidak perlu dikembalikan, tapi disedekahkan saja, dikeluarkan harta yang haramnya tadi, dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Karena tidak halal baginya untuk mengkonsumsi penghasilan yang secara zatnya itu haram. Secara zatnya haram. Narkoba, minuman keras, dan jual beli misalnya babi, ini kan secara zatnya haram. Nah, hasilnya itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang tersebut. Dia harus keluarkan. Boleh dia kembalikan atau boleh dia sedekahkan. Baik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada suatu pertanyaan yang mengganjal pada diri kita. Kalaulah kita bertaubat, lalu taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita kembali kepada tingkatan semula? Jadi kalau kita analogikan untuk mendekatkan pemahaman, tatkala kita berusia 0 sampai baligh, anggaplah balighnya itu umur 13 tahun. Dari 0 sampai 13 tahun itu kita berada di suatu puncak lah. Anggaplah seperti puncak, kita di atas. Nah, ketika kita sudah baligh, kita melakukan kemaksiatan. Dan itu sudah dibebankan kepada kita syariat Allah. Nah, ketika seseorang melakukan kemaksiatan itu, dia sudah berada di turun di bawah lembah. Derajatnya sudah menurun. Tadinya dia di atas ini, karena dia melakukan kemaksiatan, dia sudah di bawah sekarang. Posisi dan derajatnya. Nah, pertanyaannya adalah, manakala orang yang melakukan kemaksiatan tadi, yang dia sudah hina, yang derajatnya sudah berada di bawah, apakah mungkin dia bisa kembali naik lagi ke atas? Ada sebagian ulama mengatakan enggak. Walaupun dia sudah bertobat, dia tetap berada di bawah. Dia enggak bisa lagi naik ke atas. Ada ulama yang mengatakan bisa. Bisa. Bahkan lebih daripada apa yang pernah dia dapatkan. Bahkan dia bisa lebih daripada apa yang pernah dia dapatkan. Berarti di atasnya lagi. Dan pendapat itu yang lebih kuat. Jadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta dia masih dicap oleh Allah sebagai orang yang hina.
Jangan kita samakan seperti kita manusia. Kalau di depan kita ada orang yang berzina, ini orang udah dihinakan oleh masyarakat. Masyarakat nggak akan menerima dia. Walaupun dia sudah bertaubat. Walaupun dia sudah bertaubat, masyarakat tidak akan menerima dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ketika seorang bermaksiat, dia bertaubat dari dosanya, bisa jadi dengan itu dia memperbaiki diri, dia akan ditinggikan kembali derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seperti Nabi Daud, para nabi-nabi yang dulu pernah melakukan kesalahan, yang meninggalkan umatnya, tidak sabar dalam berdakwah, lalu kemudian seperti Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Setelah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semangat lagi beliau berdakwah, diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dapati dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan para sahabat, bagaimana sosok Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Semasa beliau masih kafir, beliau adalah orang yang terdepan menghalangi dakwah Rasulullah. Umar bin Khattab pernah melakukan percobaan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab. Tapi ketika beliau masuk Islam, beliau bertaubat, beliau menyesali apa yang pernah dia lakukan. Lantas apakah Umar bin Khattab tetap masih hina di mata kaum muslimin? Tidak. Bahkan Umar langsung naik derajatnya menjadi orang yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka orang yang bertaubat itu tidak hina. Walaupun sekian banyak dosa yang dia lakukan. Tapi ingat, taubat yang dia lakukan harus taubat nasuha. Taubat yang benar-benar memenuhi syarat. Kalau dia sekedar hanya bertobat, melakukan lagi, ya tentu dia tidak akan sampai pada tingkatan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha bisa dilihat di halaman 198. Taubat nasuha, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ini dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kenapa kita harus bertobat dengan taubatun nasuha? Karena dengan begitu Allah akan menggugurkan dan menghapuskan dosa kita. Kalau dosa kita sudah terhapuskan, kata Allah, wa yudkhilakum jannat. Dengan begitu Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Makanya yang dituntut dari kita itu adalah taubatan nasuhanya. Taubatan nasuha itu akan bisa menghapuskan dosa kita dan kembali Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah, apa itu taubatan nasuha? Baik, taubatan nasuha dijelaskan oleh Al-Kalbi. Al-Kalbi berkata di halaman 199, taubat nasuha artinya memohon ampun dengan lisan. Berarti kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon ampun dengan lisan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dengan kalimat yang lain. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Atau kita memperbanyak di setiap pagi dan petangnya membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Ini sayyidul istighfar, sebaik-baik induknya istighfar. Dan itu dibaca
di setiap waktu pagi dan waktu petangnya. Adapun kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih itu boleh juga dibaca waktu pagi sebanyak 100 kali. Ini disebut dengan taubat nasuha. Dia memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, ada ucapannya. Yang kedua, dia menyesal dengan hatinya. Jangan sampai lisannya mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi hatinya tidak memiliki penyesalan. Seharusnya astaghfirullah wa atubu ilaih, dia di dalam hatinya kontak dengan apa yang dia ucapkan, sehingga dia memiliki penyesalan yang mendalam terhadap apa yang pernah dia lakukan. Dan kata Al-Kalbi, menahan badan dari mengulang dosa itu. Ini taubat nasuha. Kita tahan anggota tubuh kita untuk tidak bergerak lagi melakukan dosa yang pernah dilakukan. Ya hampir mirip lah dengan syarat taubat tadi. Jadi taubat nasuha itu kata Al-Kalbi, ucapkan istighfar dengan lisan, mohon ampun dengan lisan kita, hati kita ikut menyesal tatkala kita mengucapkan itu. Jangan hati kita malah ingatnya ke pasar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lisan kita nih astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi ingatnya ke pasar. Oh nanti habis istighfar ini saya mau ke pasar beli ikan tongkol, ikan ini. Tapi astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Hanya saja hatinya sudah kemana-mana. Enggak. Sebaiknya ketika seorang ingin bertaubat dengan taubatun nasuha, lisan beristighfar, hati menyesal, dan berusaha bertekad agar anggota tubuh kita, anggota badan kita ini tidak mengulanginya lagi. Ini adalah makna daripada taubatan nasuha. Nah, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim beliau menuturkan bahwa taubat nasuha itu mengandung 3 unsur. Taubat nasuha itu mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama terkait dengan dosa, unsur yang kedua terkait dengan pelaku dosa, dan unsur yang ketiga terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 3 unsur ini dilakukan oleh seseorang di dalam taubat nasuhanya, maka taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, unsur yang keterkaitan dengan dosa itu. Apa yang harus dilakukan? Ya, dia harus meninggalkan dosa itu. Tidak ada satu dosa pun kecuali sudah dia tinggalkan. Ini taubatun nasuha. Terkait dengan dosa itu berarti dia tinggalkan. Terkait dengan pelaku dosanya, maka dia harus benar-benar bertaubat secara menyeluruh, tanpa menyisakan keraguan sedikit pun dan tanpa menunggu. Jangan tunggu, nanti ajalah, paling kalau udah usia 50 tahun lah bertaubatnya. Sekarang ini kan masih muda, sekarang ini masih belum perlulah untuk banyak istighfar. Nikmatilah usia-usia muda ini. Nanti kalau udah pensiun aja, ini berarti tidak dikatakan seorang itu bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau dia ingin bertaubatan nasuha, langsung bertaubat. Tinggalkan dosa itu dengan segera mungkin. Jangan ditunda. Kemudian yang ketiga, keterkaitannya dengan Allah. Ingat bahwa taubat itu adalah ibadah. Dan ibadah harus atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak mampu. Ada orang yang meninggalkan maksiat itu karena dia udah nggak mampu lagi melakukannya. Misal, seseorang sudah kecanduan minuman keras. Lalu dia sakit-sakitan nih. Pergilah dia ke dokter. Kata dokter, "Bapak pecandu minuman keras ya?" "Iya, Dok." "Wah, kalau begitu Bapak mulai sekarang tinggalkan ya. Kalau Bapak lanjutkan ini minum-minumannya,
saya nggak tahu lagi nih. Ya terserah Bapak lah. Yang penting saya sarankan Bapak untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. Karena dia sudah parah nih penyakitnya. Akhirnya dia tinggalkan. Nggak minum minuman keras lagi dia. Pertanyaannya, tatkala dia meninggalkan minuman keras itu karena merawat dan menjaga kesehatannya dan karena anjuran dokter, apakah itu disebut dengan taubat? Tidak. Karena kalau taubat ya harus atas dasar karena Allah. Saya meninggalkan dosa ini karena Allah. Bukan karena yang pertama tadi, karena sudah tidak mampu lagi untuk melakukan dosa itu. Udah tua, udah sakit-sakitan, ya udahlah saya tinggalkanlah. Oh, kalau ini tidak bertaubat namanya. Kalau ini karena tidak mampu melakukan dosa itu. Maka kalau dia meninggalkannya dengan kondisi seperti itu, dia tidak mendapatkan pahala. Taubatnya tidak terima dan dia tidak mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang kedua, ketika dia meninggalkan, misalnya yang kedua kasusnya, dia meninggalkan minuman keras. Kenapa? Karena dia sudah tersentuh oleh hidayah. Dia mengetahui bahwa minuman keras ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan karena Allah maksiat tersebut. Maka orang yang kedua ini, minuman keras yang pernah dia minum, maksiat yang lain yang pernah dia lakukan, itu akan menjadi pahala. Subhanallah. Orang yang bertobat itu ternyata tidak hanya dosanya yang dihapus, tapi dosanya itu menjadi pahala. Itulah keutamaan orang yang bertobat. 1000 dosanya, 1.000.000 dosanya, 1 M misalnya, ratusan juta dosa yang telah dia lakukan. Dia bertobat dari ratusan juta itu. Ratusan juta itu akan dirubah oleh Allah, akan diganti oleh Allah menjadi ratusan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amila amalan salihah, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat." Kata Allah, adapun orang-orang yang bertaubat dan dia beriman kepada Allah, beramal soleh, maka dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan, Allah akan ganti menjadi pahala. Masya Allah. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya, 1000 dosa yang dia lakukan itu, bertobat dia, 1000 itu menjadi pahala baginya. Maka tidak ada kata lain, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Halim, Allah Maha Bijaksana, Allah Al-Karim, Allah yang Maha Dermawan, Allah At-Tawwab, Allah Maha penerima taubat, Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Allah Al-Afu, Allah Maha Pengampun. Maka disinilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena kebaikan Allah, kalaulah karena bukan kebijaksanaan Allah, kalaulah bukan karena kemahaampunan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita ini menjadi orang yang hina di depan manusia yang lain. Kalau bukan karena kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan setiap maksiat yang kita lakukan sebagai tanda, misalnya di kening kita, udah satu maksiat ada titik hitam di kening kita, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Enggak ada orang yang akan dekat dengan kita, karena orang tahu, oh ini ternyata pemaksiat ini, saya nggak mau berteman dengan dia. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa kita. Oleh karena itu,
hargailah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita selalu menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang singkat ini, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita ambil pelajarannya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.